Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, mengawali pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini di edisi awal tahun 1 Muharram 1442 Hijriah. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir ke mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua yang juga Pak RW tadi, ada sebuah pandemi corona yang hari ini sangat mengkhawatirkan. Namun ada catatan yang penting, jangan terlampau takut, fobia, karena fobia itu akan mengurangi imun tubuh kita. Saya memiliki pengalaman karena samping rumah saya ketika habis Idul Fitri itu meninggal dan dinyatakan COVID. Kemudian ketika itu heboh, ada Polsek Lembang yang jumlah di sebelah rumah itu 9 orang. Satu rumah 9 orang. Akibatnya apa? Ketika itu memang banyak ketakutan. Jalan ingin ditutup, kemudian orang tidak mau keluar. Nah itu malah menambah penyakit. Akhirnya memang kita yang datang ke puskesmas, ketika itu saya katakan apa yang bisa dilakukan oleh dokter, silahkan diambil tindakan, apakah mau disuap ataupun di rapid test. Akhirnya di tracking istilahnya. Di tracking itu ditanya kedekatannya sejauh apa. Jadi kalau dia terlampau dekat, pernah bersalaman, pernah duduk, pernah bicara, pernah satu makan, itu disuap. Tapi kalau hanya dekat-dekat saja, maka itu mereka akan di rapid test. Tergantung nanti hasil apa yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan ketika, apalagi pada masa itu di tempat kami itu sampai meninggal Pak Chandra almarhum, usianya 47 tahun ketika itu luar biasa. Tapi berjalan dengan waktu, alhamdulillah kita tetap komunikasi. Yang repotnya ketika itu setiap ada urusan selalu saya disuruh masuk rumah tuh, gila juga dia, karena tidak ada orang yang mau masuk karena takut tadi Pak. Dan subhanallah, tak mau masuk ke rumah, tak mau masuk ke karangan, sementara banyak urusan yang harus diselesaikan. Apakah itu dari puskesmas, apakah itu dari kelurahan, karena bersangkut paut dengan yang apa. Subhanallah. Yang lebih parahnya ketika itu lagi, karena maaf, COVID itu kan setelah meninggal lama waktu itu hasil keluarnya. Itu yang membuat repot. Jadi dia sudah dikuburkan, hasilnya 4 hari setelah itu. Sementara malamnya orang sudah takziah. Ini menjadi masalah. Jadi orang takziah, sehingga siapa yang takziah malam itu nggak terhitung orangnya, karena orang masuk ke dalamnya. Nah ini yang membuat kami ketika itu bingung, karena memang hasilnya lama. Sama kemarin juga meninggal satu lagi. Nah, diumumkan seperti itu juga. Setelah meninggal 4 hari, hasilnya negatif. Nah kasihannya mati itu gitu. Sekarang negatif ya. Setelah 3 hari kami mengumumkan di masjid, kami selalu mengumumkan, maaf ada jemaah kita yang meninggal, kemudian diindikasikan COVID, almarhum tidak dibawa ke rumah, langsung ke pemakaman COVID dan tidak ada takziah. Biasanya pengumumannya seperti itu. Nah masalahnya, ketika COVID itu sudah melekat dan ketika dia tidak jadi COVID, orang malah nembak. Sudahlah Ustaz, anggap dia tak ada. Nah ini yang masalah. Mudah-mudahan ini ibu-ibu yang berbahagia, kita jaga stamina kita, tetap berzikir kepada Allah, seraya tentunya protokol kesehatan tetap dijaga, seperti masker atau mungkin ya kalau ada duit makalah makanan yang yang enak, seperti mungkin habatus sauda, madu dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita cerita tentang awal sejarah tahun Hijriah. Kalau kita tengok, sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad datang, maka sesungguhnya orang Arab sudah mengenal perkelendaran Komariah. Komariah itu artinya mereka mengambil bulan sebagai patokan. Kalau Masehi itu disebut dengan Samsiah. Dan memang kalau kita bandingkan antara beberapa tahun, ada tahun Masehi, ada Hijriah, dan ada tahun Cina.
Hari yang paling banyak itu adalah Masehi. Sekali-sekali ada 28 di bulan Februari, 29, 30 bahkan sampai 31. Kalau Islam cuma 2 saja Pak, Hijrah itu. Kalau tidak 29, 30. Yang menarik itu hari kalender Cina, cuma tanggal 28 supaya cepat gajinya gitu. Jadi Cina itu, maka Cina itu kok tahun ini Januari, tahun besok kok sudah November dia. Karena memang Cina itu sedikit kalender. Maka tanggal 28 dia sudah berangkat. Nah, sebelum Nabi Muhammad datang sudah ada kalender itu. Bahkan apa yang kita kenal dengan istilah bulan-bulan hari ini, Muharram sampai Zulqa'dah itu sudah ada. Bahkan mereka juga mengenal yang namanya bulan-bulan haram. Yang 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram plus Rajab. Nah, tapi memang yang tidak ada saat itu adalah tahun keberapa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang kadang-kadang kita lihat mereka karena tidak ada angka tahunnya, maka yang mereka sematkan peristiwa terbesar saat itu yang dijadikan pada mereka sebagai tahun. Ada yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, bersamaan dengan kejadian Raja Yaman yang ketika itu mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ada tahun Fijar, ketika perang Fijar. Bahkan saat itu ada yang namanya disematkan dengan orang-orang yang mereka namanya besar. Sebut saja Ka'ab bin Lu'ay. Jadi begitu dia meninggal, orang masih sematkan. Ini tahun kapan? Tanggal 3 Rajab, tahun Ka'ab bin Lu'ay mati. Atau mereka katakan 2 tahun setelah Ka'ab bin Lu'ay mati. Itu disematkan sampai kepada zaman Rasulullah, sampai kepada zaman Abu Bakar. Maka istilah lain pernah kita dengarkan Sanatul Izni, tahun izin. Kapan tahun izin itu? Tahun di mana Allah mengizinkan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Agar orang muslim memerangi waktu itu yang namanya orang-orang musyrik. Ada namanya Sanatul Tamhiz, yakni di mana Allah mengampuni orang-orang yang tidak ikut berperang pada perang Uhud. Ini sehingga nanti turun ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 141. Mengapa? Karena saat itu ada orang-orang yang namanya orang-orang Madinah yang terprovokasi oleh kehadiran Abdullah bin Ubay tokoh munafik, yang mereka di tengah jalan merayu agar dia tidak ikut berperang dengan Rasulullah. Nah, sampai nanti subhanallah munculnya zaman Umar bin Khattab yang diawali dengan pengakuan atau usulan dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ketika itu mengatakan, innahu ya'tina minka kitabun laysa laha tarikh. Dia katakan, kami mendapatkan surat tentunya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sementara kami melihat surat itu gak ada perkeledaran yang jelas. Apalagi jarak antara Madinah, tempat ibu kotanya negara waktu itu, dengan gubernur Abu Musa al-Ash'ari di Basrah, Irak. Tentu bisa saja suratnya setahun baru sampai, karena waktu itu diantarkan secara manual dengan kendaraan hanya unta. Berapa hari belum sampai atau berapa bulan. Bahkan dikatakan, innahu ya'tina min amirul mu'minin kitabun fala nadri ala ayyi na'mah. Kami mendapatkan surat dari Amirul Mukminin, tapi kami tidak tahu apa yang kami buat. Mengapa? Waqad qara'na, kami sudah baca, tapi kami tidak tahu apakah surat ini surat yang dikirim tahun lalu atau surat yang dikirim tahun ini. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan usulan dari Abu Musa al-Ash'ari, inisiatifnya mengumpulkan sahabat untuk berijtihad, mengeluarkan pendapat. Maka setujulah sahabat dibentuk tahun angkanya. Tapi mereka juga berdebat, berbeda pendapat kapan dimulainya tahun pertama. Ada pendapat yang mengatakan ketika Nabi lahir, ada yang mengatakan ini tasawuf seperti orang Nasrani. Ada yang mengatakan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan tidak tahu kapan jelasnya. Ada yang mengatakan ketika Nabi dan wafat, mengatakan kalau itu sebuah kesedihan. Ada yang mengatakan kita tiru sajalah orang Romawi yang mengambil dari pergerakan Alexander atau Iskandar. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib yang ketika itu mengatakan
dia mengusulkan agar tahun pertama hijrah itu diambil dari perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Seraya mengatakan al-hijratu furiqat bainal haqq wal batil. Dia mengatakan hijrah itu sesungguhnya menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dia mengutip lagi ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 108 itu, al-masjidu usisa ala taqwa min awali yaumin. Masjid yang didirikan atas ketakwaan dari hari pertama yang lebih berhak untuk didirikan sholat. Inilah yang dijadikan landasan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan begitu Ali bin Abi Thalib menyatakan pendapatnya seperti itu, maka pada saat itu Umar secara otomatis mengatakan, saya setuju dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Maka dimulailah ketika itu tahun pertamanya akan dimulai dari tahun perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga pun disebut dengan sanatul hijrah. Tapi timbul lagi, kapan bulan pertamanya? Karena dulu ada juga bulan, tapi belum ada urutannya. Bahkan kalau kita baca sejarah Arab itu, bulan Muharram itu mereka sebut dengan Safar Awal. Kalau sekarang ada Muharram, Safar. Kalau mereka ada Safar Awal, ada Safar Tsani. Kemudian nanti ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Itu kan. Nah mereka tapi diganti dengan Muharram. Sahabat juga mengatakan, bagaimana kalau baiknya bulan Rajab? Pendapat itu berkembang dan Umar tidak marah, orang berbeda pendapat. Sampai pada saatnya apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, alangkah lebih baiknya bulan pertama itu kita ambil bulan Muharram. Alasannya pertama, orang baru saja di Mekah dan dari haji. Kita masih ingat ketika orang-orang Ansar pergi ke Mekah, Nabi bertemu dengan mereka di Baitul Aqabah. Terjadi sebuah kesepakatan untuk saling memberikan dukungan. Dan besoknya pada bulan pertama, maka pada saat itu muncullah yang namanya kesepakatan. Dan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tentang tahun pertama, bulan pertama itu adalah bulan Muharram, maka pada saat itu disetujui oleh Umar dan juga para sahabat lainnya. Maka Bapak Ibu berbahagia, kalau ada yang bertanya apa doa akhir tahun, awal tahun, ya tidak ada. Mengapa? Karena zaman dulu tidak ada juga. Orang hanya menetapkan, zaman Nabi tidak ada. Jadi kalau nak berdoa silakan berdoa, tapi jangan disandarkan doa itu kepada Nabi. Ini doa yang dibuat Nabi, tidak ada. Karena zaman Nabi tahunnya tidak ada, apalagi nyambut tahun baru, mana ada zaman Nabi. Nah subhanallah. Atau maaf, orang ingin puasa awal tahun, saya sering dapat pertanyaan, puasa di awal dan akhir tahun. Nah kalau puasanya hari ini bukan karena tahun barunya, kebetulan hari ini hari Kamis, gitu aja. Bukan itu. Jadi maaf. Dan bulan Muharram itu memang bulan yang mulia. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahi al-Muharram. Allah menyebutkan melalui Rasulnya dalam hadis itu, bulan Muharram itu adalah sahrullah, bulannya Allah. Orang dilarang untuk melakukan kesyirikan, tapi maaf, dalam kenyataannya banyak masyarakat kita memiliki pemahaman bulan Muharram itu banyak kesyirikan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh pesta. Nah, sekarang ini memang tidak boleh pesta karena corona. Tapi banyak juga saya tengok entah gimana. Nah subhanallah. Maka subhanallah, apa yang harus kita nikmati saat ini? Pertama, hikmahnya bahwa Al-Quran itu secara tegas mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan alhamdulillah di dunia ini seluruh perkalenderan itu satu tahun itu 12 bulan, tergantung harinya. Nah yang kedua, mengingatkan kita semangat yang luar biasa. Saya sering mendengarkan vlog yang dibuat oleh Ketua Mu'allam Indonesia, Steven, Cina itu. Dia luar biasa itu. Sampai dia mengatakan, begitu saya masuk Islam, saya tinggalkan seluruh aktivitas saya sebelum itu. Harta yang begitu banyak yang saya dapatkan dari ribawi itu saya jual, kemudian saya sedekahkan. Setelah itu dikatakan saya tidak lagi bermain dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga dikatakan saya memakai prinsip ekonomi sebagaimana yang pernah dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Dia katakan luar biasa. Luar biasa.
Kalau gitu. Begitu kayanya saya, kemudian saya akhirnya jadi cleaning service. Cleaning service sedikit-sedikit saya mulai tercampak dari keluarga, orang tidak senang, tetapi pada akhirnya alhamdulillah. Nah, itulah semangat hijrah. Kita ini hijrahnya masih setengah-setengah. Kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Seleksi mana yang muslim hakiki, mana yang munafik. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini begitu kita yang namanya berganti tahun, maka usia kita mulai berkurang. Subhanallah. Mati itu tidak pada kopi itu mati, Pak. Tapi kalau berusaha minimal tidak menjadi beban bagi orang lain. Subhanallah. Ini juga luar biasa. Usia kita berkurang. Kalau kemarin usianya 50, mungkin sekarang 51. Apalagi maaf, kalau kalender itu dikonversikan ke Masehi biasanya bertambah. Karena perbedaan Masehi dengan hijrah itu lebih kurang 11 hari. Jadi kalau tahun ini kita puasa kemarin bulan apa? Mei, di akhir Mei tanggal 24, maka nanti bisa-bisa di pertengahan Mei. Mengapa? Karena dia maju terus. Nah, yang tidak kalah penting, mari kita membangun inklusi sosial sebagaimana Rasulullah pernah membangun kota Madinah. Orang-orang yang beradab saling memberikan dukungan, tetapi penegakan hukum berjalan dengan baik. Nabi membangun sebuah perjanjian yang disebut dengan piagam Madinah. Apa yang dibangun oleh Nabi? Kalau ada orang melanggar, diusir. Itu terjadi pada orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka taat dengan aturan itu, mereka akan dibangun. Maka sekali lagi, mari kita saling peduli untuk saat ini apa yang kita bangun, karena memang kondisi yang terjadi hari ini tentunya berbeda. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi, penyakit ini akan segera berakhir, sehingga kita ke masjid lebih enak. Tetap jaga kesehatan. Yang sekali lagi sekarang Pak, tidak hanya COVID yang terjadi, yang besar itu kan baru DBD. Kami kemarin sudah 2 bulan habis Idul Fitri itu meninggal karena COVID, sudah itu meninggal pula karena DBD. 8 yang mulai datang pula kepala puskesmas, Pak Ustaz, rajin betul ibu kesini deh. Daerah Pak Ustaz banyak cobaan. Kenapa Bu? Itu yang situ tuh DBD. Oh, disemprot lagi. Oke. Kemarin disiram-siram, sekarang diasap-asap, lama-lama jadikan salah ini. Sudah disiram terserah lagu. Nah, apa itu Pak Ustaz? Macam-macam. Kami sampai katakan apa betul? Nah, ini mati. Jadi angka DBD itu lebih tinggi. Maka sekarang banyak orang ke rumah sakit itu sulit membedakan mana DBD, mana yang COVID. Sama dengan Ustaz Mas'ud yang teror. Muhibah yang awalnya divonis DBD, sudah tuh corona, sudah tuh DBD lagi. Apa yang ini? Ini juga apa? Memang mungkin ada persamaan, kita tahu juga itu dokter. Kita hanya mengikuti. Dalam hal-hal seperti itu kan kita taklid, Bang. Taklid itu pada sisi tertentu boleh. Karena saya tidak ahli medis, ya apa yang dikatakan dokter harus diikuti. Kecuali kalau saya kalau salah kajian bisa. Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita bantah. Kalau Bapak pergi ke dokter dikasih obat 3 kali sehari, jangan tanya apa 3 kali sehari, pasti marah dokter. Ngapa pula kalau tidak akan mau berubah, dia berubah ke dia. Jadi ngapa 3 kali sehari, kan tidak ada jawaban. Pernah tidak Bapak tanya ke dokter, mengapa minum obat itu 3 kali sehari? Saya pun tidak pernah tanya, tapi besok kalau ke dokter saya tanya, mengapa 3 kali sehari? Nah, itu taklid. Kita mengikuti saja apa yang dikatakan oleh dokter. Mengapa? Karena kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah, protokol kesehatan semata-mata tentunya untuk melindungi masyarakat. Tinggal kita ikuti saja. Mudah-mudahan ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.